Seri 2 Pedang Kayu Harum. Petualang Asmara. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 22. Karena merasa mengkal hatinya terhadap dirinya sendiri, Kun Leong melempar tubuhnya ke belakang, untuk rebah di dekat api unggun dan agar dia tidak dapat melihat lagi kepada Hong Ying. "Duh!" Hampir dia berteriak namun ditahannya, hanya jari-jari tangannya saja yang mengusap-usap kepala gundulnya yang tadi membentur batu ketika dia merebahkan diri terlentang. Kulit kepala itu berdenyut-denyut. Lumayan juga nyerinya. Kun Leong membuka matanya, akan tetapi cepat menutupkannya kembali dan melindungi mata dengan tangan kiri dari sinar matahari yang amat menyilaukan dan menggunakan tangan kanan untuk menggaruk kepalanya yang terasa gatal-gatal. Kiranya matahari telah naik tinggi dan sinar matahari yang tepat sekali menimpa kepalanya itu menggigiti kulit kepalanya dan menyilaukan matanya. Setelah dia bangkit duduk dan terbebas dari sinar matahari yang tadi langsung menimpanya, dia baru berani membuka mata dan melihat Hong Ying sudah duduk di depannya dengan muka segar dan mulut tersenyum. Manisnya. Sepagi itu telah kelihatan segar dan jelas sekali bahwa darah ini tentu telah mandi, entah di mana. Tidurmu enak sekali, aku tidak tega membangunkanmu. Kau. Kun Leong menahan kata-katanya dan menelan kembali pujiannya ketika teringat betapa semalam gadis ini kelihatan marah-marah dan kini dia tidak ingin melihat wajah yang berseri itu kembali marah. Kau kelihatan segar sekali, Hong Ying. Senyum itu melebar dan untuk kedua kalinya Kun Leong menjadi silau. Hanya bedanya, kalau yang pertama dia silau oleh sinar matahari yang menyakitkan mata, kini dia silau akan kemanisan wajah dengan deretan gigi seputih mutiara yang menyedapkan mata, membuat dia bengong sejenak dan baru sadar kembali ketika darah itu berkata dengan wajah berseri gembira. Aku sudah mandi. Segar dan sejuk sekali, Kun Leong. Di sana, dia menuding ke timur. Hanya setengah li dari sini terdapat mata air yang jernih. Aku sudah mandi dan ketika kembali ke sini, aku menangkap seekor kelinci gemuk. Kelinci. Tiba-tiba cuping hidung Kun Leong bergerak-gerak seperti hidung kelinci karena dia mencium bau yang gurih dan sedap. Mana kelincinya? Melihat betapa lubang hidung pemuda itu persis hidung kelinci yang tadi ditangkapnya, Hong Ying terkekeh dan menutupi mulut dengan punggung tangan kirinya, gerakan kebebasan yang terselimut kesopanan tradisional yang menjadi perpaduan harmonis sekali. Manis sekali. Hihihik, kelincinya sudah tidak ada lagi, yang ada hanya daging kelinci panggang. Sedap. Kun Leong memuji dan tiba-tiba perutnya terasa lapar sekali. Mandi dulu, baru aku mau menghidangkan daging panggang. Hayo, pemalas benar kau. Hong Ying mengebut-ngebutkan seranting daun-daun basah sehingga airnya bepercikan ke muka Kun Leong, sambil tertawa-tawa. Senang benar rasa hati Kun Leong pagi itu. Semua perasaan pahit di hatinya terusir pergi oleh senyum di bibir dan seri di wajah darah itu. Dia berloncatan sambil berteriak-teriak. Ih, dingin, dingin. Lalu dia lari menuju ke timur seperti yang tadi ditunjuk oleh Hong Ying. Benar saja, dia mendapatkan sebuah mata air yang mengeluarkan air jernih sekali dan di bawah sumber air itu air telah tergenang, merupakan sebuah kolam air penuh dengan air kebiruan saking jernihnya. Rumput-rumput yang tumbuh di pinggir kolam itu kacau balau, meninggalkan bekas Hong Ying mandi tadi. Dengan hati penuh kegembiraan luar biasa yang belum pernah terasa olehnya sepanjang ingatannya, Kun Leong lalu menanggalkan semua pakaiannya. Ketika hanya tinggal celana dalamnya yang tinggal menempel di tubuhnya, tiba-tiba dia berhenti dan bergidik karena teringatlah dia akan pengalamannya di dalam kamar tidur Kim Seng Sio Chia. Terbayanglah betapa dia menggigil penuh kengerian dan tiba-tiba dia tertawa dan membuka celana itu lalu melempar tubuhnya yang telanjang bulat ke dalam air. Daging kelinci panggang itu memang sedap sekali, gurih manis dan lunak, amat lezat terutama sekali bagi perut mereka yang lapar. Seolah-olah terasa oleh Kun Leong betapa sari makanan itu setelah memasuki perutnya memulihkan tenaganya yang diserap habis oleh kelelahan dan kelaparan. Setelah menyiram daging panggang dalam perut itu dengan air jernih sebagai minuman, Kun Leong mengelus perutnya, memandang kepada Hong Ying dan berkata, "Kau pandai benar memanggang daging kelinci. Selama hidupku baru sekali makan daging panggang begitu lezatnya. Kau masih ingin lagi? Nih, kau makan bagianku."
Hong Ying mengulurkan tangan yang memegang daging paha kelinci ke depan mulut Kun Leong. Mengapa engkau begini baik hati kepadaku, Hong Ying? Tanpa disengaja, tangan kanan Kun Leong menangkap lengan yang kecil itu dan sejenak mereka berpandangan. Hong Ying cepat menundukkan mukanya dan Kun Leong melepaskan pegangan tangannya. Kau makanlah sendiri, aku sudah kenyang. Enak sekali masakanmu. Sepasang pipi itu menjadi merah dan mata itu jernih sekali ketika diangkat memandang. Sejenak mereka saling pandang dan akhirnya Hong Ying menundukkan mukanya. Kun Leong terheran-heran. Mengapa pula ini? Hatinya menjadi berdebar dan terharu. Biasanya, melihat wajah cantik seorang dara, dia ingin mengusapnya, ingin mendekat, ingin memeluk menciumnya, ingin menggodanya. Akan tetapi mengapa sekarang lain lagi? Hatinya seperti tersentuh sesuatu yang halus yang membuat dia memandang Hong Ying dengan perasaan penuh hormat, penuh iba, penuh haru. Keadaan sunyi itu amat mengusik hati dan akhirnya Hong Ying tanpa mengangkat mukanya bertanya. Bagaimana engkau dapat muncul begitu tiba-tiba di istana Kim Seng Siochia? Lega hati Kun Leong mendengar suara ini. Inilah suara Hong Ying seperti biasanya, seperti sebelum peristiwa itu terjadi di istana. Sebelum mereka saling berpisah dahulu itu dan suara ini mengusir semua suasana tegang dan aneh tadi. Tadinya aku hendak menyusulmu. Hatiku merasa tidak enak ketika aku melihat engkau pergi bersama sucimu itu, aku lalu menuju ke Gobisan dan bertanya-tanya. Akan tetapi tidak ada penduduk dusun yang dapat memberitahu di mana tempat tinggal Gobisinkou. Akhirnya aku tiba di lereng puncak tempat tinggal Kim Seng Siochia tanpa ku sengaja. Karena mengira bahwa itu adalah tempat tinggal gurumu, maka aku menyelundup masuk dan kau berteriak memanggil nama Subo, ibu guru. Mengapa kau jauh-jauh dan bersusah payah datang ke Gobisan untuk mencariku? Aku tidak rela melihat kau dipaksa orang untuk menikah dengan pangeran yang tidak kau suka. Aku kasihan melihat engkau yang sudah mengorbankan diri menjadi Nikou untuk menghindar dari paksaan itu, tidak berdaya dan terpaksa ikut dengan sucimu. Seolah-olah engkau seekor domba yang dituntun ke tempat penjagalan. Karena itu maka aku segera mencarimu. Kau baik sekali, Kun Leong. Tidak. Aku melakukan itu bukan karena ingin baik, melainkan karena aku kasihan kepadamu, penasaran melihat urusanmu. Tidak ku sengaja. Keduanya terdiam sampai agak lama. Dan demi keselamatanku, kau mengorbankan dirimu, kau membiarkan dirimu ditawan oleh Kim Seng Siochia, kata pula Hong Ying tanpa mengangkat muka dan jari-jari tangan yang kecil putih halus itu memainkan ujung rumput di depan kakinya. Tentu saja, Hong Ying. Masa setelah jauh-jauh mencarimu dan bertemu di situ, aku bisa membiarkan saja engkau dibunuhnya. Aku tidak berdaya, jalan satu-satunya hanya menyerah. Dan kau membiarkan dirimu menjadi suaminya. Permintaannya yang gila. Kun Leong kembali bergidik terbayang akan pengalamannya di kamar itu. Akan tetapi, melihat betapa ancamannya untuk membunuhmu amat bersungguh-sungguh, terpaksa pula aku menyerah. Keselamatanmu lebih penting pada waktu itu. Tiba-tiba Hong Ying mengangkat mukanya dan terkejutlah hati Kun Leong ketika dia melihat sepasang mata itu bersinar-sinar penuh kemarahan. Jadi kau anggap bahwa nyawaku lebih penting daripada kehormatanmu? Kehormatan? Apa maksudmu? Kau menyerahkan diri sebagai suami paksaan, bukankah itu berarti menginjak-injak kehormatan sendiri? Kun Leong menjadi bengong dan sejenak hanya dapat memandang darah itu. Begitu rendahkah kau? Mau saja menuruti nafsu menjijikkan seorang wanita gila seperti dia? Kun Leong menggeleng kepala. Jangan salah mengerti, Hong Ying. Aku tidak berdaya, kita tidak berdaya. Itu hanya satu-satunya jalan, bukan berarti bahwa aku menyerah betul-betul. Buktinya, akhirnya aku berhasil membebaskan diri dan membebaskan kau. Aku tidak minta kau bebaskan. Aku tidak minta kau merendahkan diri seperti itu hanya untuk menolongku. Atau kau memang senang melayaninya agaknya? Apa maksudmu? Kau memang mempunyai watak mata keranjang, maka penawaran Kim Seng Siochia itu malah menyenangkan hatimu. Bukan begitu. Kun Leong mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya yang gundul. Dia. Menjijikkan dan mengerikan. Bagaimana kau dapat membebaskan diri? Dengan bujuk rayu. Kun Leong menggaruk-garuk kepalanya.
Bagaimana dia harus menceritakan pengalamannya itu? Masih terasa betapa separuh mukanya basah oleh ciuman mulut lebar yang rakus itu. Aku memang pura-pura menyerah. Kemudian, ketika dia lengah, aku berhasil membuatnya tidak berdaya. Aku lalu lari dari kamarnya dan mencarimu. Untung belum terlambat dan hatiku girang sekali melihat engkau selamat, Hong Ing. Sepasang mata yang tadinya bersinar-sinar penuh kemarahan itu kini berubah menjadi sayu, agak terpejam memandang Kun Leong, kemudian kepala itu menunduk dan terdengar suaranya lirih. Aku selalu menyusahkanmu, telah berkali-kali engkau menolong dan menyelamatkan aku, Kun Leong. Kenapa? Hong Ing mengangkat mukanya dengan tiba-tiba dan sepasang mata itu kini begitu tajam pandangnya, tajam penuh selidik seolah-olah hendak menjenguk isi hatinya. Kenapa? Tentu saja aku menolongmu Hong Ing, menolong sedapatku dan hal itu sudah lumrah, bukan? Siapapun tentu akan menolong setiap orang yang menderita dan terancam bahaya. Jadi bukan karena aku. Maksudmu? Muka yang cantik itu kembali menunduk dan terdengar helaan napas panjang-panjang sebelum Hong Ing bersuara lagi. Jadi bagimu, siapa saja yang terancam bahaya, tentu akan kau tolong? Tentu saja, sedapat mungkin. Mengapa kau bertanya demikian? Hong Ing keembah mengangkat wajahnya dan kini wajah itu kelihatan lesu, seperti orang kecewa. Kun Leong menjadi bingung dan terheran-heran. Tidak apa-apa, aku hanya bertanya dan kau memang seorang pendekar budiman. Hal ini seharusnya ku ketahui sejak dahulu. Jangan memuji, Hong Ing. Aku hanya orang biasa saja. Mungkin ilmu kepandaianmu tidak terlalu tinggi, akan tetapi keberanianmu menolong orang lain amat besar. Sudahlah, Hong Ing. Kepalaku bisa menjadi lebih besar lagi kalau kau melanjutkan pujian kosong itu. Lebih baik kau ceritakan bagaimana kau yang dibawa oleh sucimu itu bisa menjadi orang tawanan Kim Seng Sio Chia. Hong Ing menghela napas lagi dan kini alisnya berkerut tanda bahwa hatinya benar-benar merasa tertekan dan berduka. Teringat akan sucinya, dia melupakan keadaan dirinya sendiri. Urusan sucinya sebenarnya merupakan urusan yang memalukan sekali dan seyogianya dirahasiakan dari siapapun juga. Akan tetapi entah mengapa, terhadap Kun Leong, semenjak pertemuan pertama, dia tidak bisa menyimpan rahasia, seolah-olah Kun Leong adalah seorang yang sudah dipercayanya benar-benar, seorang yang lebih dari sahabat biasa, lebih dari saudara. Suci, dia seperti juga engkau, demi menolongku dia rela mengorbankan dirinya menjadi istri manusia iblis Ouyang Bao. Hah! Berita ini benar-benar mengejutkan hati Kun Leong. Lau Kim In, darah yang manis dan dingin itu, menjadi istri seorang manusia seganas Ouyang Bao yang berotak miring? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Hong Ing lalu menceritakan kesemuanya. Mula-mula dia menceritakan tentang sucinya yang patah hati karena tunangannya menyeleweng, berzina dengan istri muda Tian Ong Lomo sehingga tunangan itu terbunuh oleh kakek ini. Hal itulah yang membuat sucinya menjadi dingin dan membenci atau memandang rendah pria. Kemudian diceritakannya betapa mereka berdua bertemu dengan Ouyang Bao yang amat lihai sehingga mereka berdua tertawan. Barulah mereka dibebaskan setelah sucinya menerima pinangan Ouyang Bao yang tergila-gila kepadanya. Aku tahu mengapa Suci mengorbankan diri sedemikian rupa. Bukan semata-mata untuk menyelamatkan aku, juga untuk kepentingannya sendiri. Dia akan dapat mewarisi ilmu-ilmu tinggi dari Ouyang Bao sehingga terbuka kemungkinan baginya untuk membalas dendam, di samping menyelamatkan dirinya sendiri yang tentu akan ternoda dan mungkin tewas apabila menolak pinangan itu. Kasihan sekali Suci. Kun Leong menghela napas panjang. Seorang yang keadaan hidupnya sendiri amat sengsara namun melupakan keadaan sendiri dan mengingat serta menaruh kasihan kepada orang lain merupakan ciri seorang yang mempunyai hati mulia penuh welas asih. Aku kagum kepadamu, Hong Ing. Tidak perlu kau memuji, Kun Leong, jawab Hong Ing cepat-cepat sambil menekan debar jantungnya yang menjadi gembira mendengar pujian itu. Memang aku sudah melupakan diriku sendiri. Apa sih yang kuharapkan lagi? Mengapa dilanda putus asa selagi hidup? Teruskan ceritamu, bagaimana kau sampai terjatuh ke tangan Kim Seng Sio Chia yang gila itu? Aku tersesat jalan karena mengambil jalan lain agar jangan sampai ketahuan oleh guruku. Tanpa kusengaja aku memasuki daerah kekuasaan Kim Seng Sio Chia dan aku ditawan.
Kemudian wanita gila itu menyuruh aku bekerja di sana, yaitu berdoa untuknya, berdoa agar dia cepat membalas dendamnya kepada pendekar sakti Chia Keng Hong. Tentu saja aku tidak berdoa apa-apa untuknya, akan tetapi aku pun tidak berani membantah karena hal itu berarti kematian. Dia amat lihai, dan untung sekali kau dapat lolos, Kun Leong. Aku masih heran bagaimana kau dapat lolos dari orang selihai itu. Tentu kau menggunakan akal bujuk rayu, bukan? Kun Leong menggelengkan kepalanya yang gundul. Dia tahu bahwa darah ini mengira bahwa ilmu kepandaiannya biasa saja dan dia pun tidak ingin membuka rahasianya. Memang aku telah menggunakan akal menyerah karena tidak berdaya, akan tetapi aku tidak biasa membujuk rayu siapapun juga, apalagi orang seperti dia. Aku berhasil membuatnya tidak berdaya. Soal itu tidak penting, Hong Ing. Sekarang bagaimana? Hari telah terang, mari kita lekas melanjutkan perjalanan. Tentu Kim Seng Siochia akan melakukan pengejaran dan belum lagi bahayanya kalau sampai Subomo ikut pula mencari. Pucat wajah Hong Ing dan dia meloncat berdiri. Mendengar tentang Subonya, dia menjadi takut sekali. Sampai lupa aku keenakan bicara di sini. Mari kita pergi cepat, kita masih berada di wilayah Gobisan. Sebaiknya kita pergi ke timur. Di tempat ramai seperti di timur, di mana banyak terdapat kota-kota besar, tentu lebih mudah bagi kita untuk melarikan diri. Hong Ing mengangguk. Dan di sana banyak terdapat kuil-kuil Kuan Im Bio yang besar di mana aku dapat minta tolong dan bersembunyi. Berangkatlah dua orang ini dengan tergesa-gesa, melanjutkan pelarian mereka menuju ke timur. Berhari-hari mereka melakukan perjalanan cepat, keluar masuk hutan di pegunungan Gobisan, kemudian melintasi padang pasir. Mereka melakukan perjalanan dengan cepat, hanya berhenti kalau mau makan atau tidur saja dan beberapa hari kemudian mereka telah keluar dari daerah Gobisan dan tiba di tepi sungai Huangho. Biarpun air sungai Huangho tidak dapat dikatakan jernih, namun setelah melakukan perjalanan berhari-hari melintasi padang pasir yang panas, kedua orang itu dengan girang dan lega menuruni tepi sungai dan menggunakan air sungai itu untuk membasahi muka, leher, kedua tangan dan kaki mereka. Tangkap mereka! Kun Leong dan Hong Ing yang sedang bergembira karena bertemu dengan air yang dingin sejuk sehingga melupakan segala urusan mereka, terkejut bukan main dan keduanya cepat melompat ke darat. Dapat dibayangkan betapa kaget hati Hong Ing ketika melihat Subonya, Go Bisinko bersama Pangeran Han Wiong dengan sepasukan tentara yang jumlahnya ada 50-an orang. Nona Pek Hong Ing, mengapa engkau menjadi begini? Dan dengan mati-matian kami telah mencarimu. Pangeran itu berkata dengan nada suara berduka sekali ketika melihat darah yang dicintanya itu telah menjadi seorang Nikou seperti itu. Pangeran Han Wiong, Tini sudah menjadi seorang Nikou, perlu apa dicari lagi? Hong Ing berkata. Hong Ing, murid durhaka. Tiba-tiba Go Bisinko membentak dan mendengar bentakan gurunya ini, Hong Ing yang sejak kecil diasuh dan dididik nenek itu cepat menjatuhkan diri berlutut dan menangis terisak-isak. Kun Leong memandang penuh perhatian. Harus diakuinya bahwa Pangeran Han Wiong, sungguh pun sudah berusia 40 tahun, namun masih tampak muda dan tampan gagah, sesungguhnya tidak mengecewakan menjadi suami Hong Ing. Apalagi mengingat bahwa pangeran itu memiliki kedudukan tinggi. Dicinta oleh seorang seperti itu dan menjadi istrinya, sebetulnya merupakan nasib baik bagi diri Hong Ing. Adapun nenek itu mendatangkan rasa gentar juga di hati Kun Leong. Nenek itu usianya tentu sudah 60-an tahun, punggungnya bungkuk, pakaiannya serba hitam, rambutnya digelung ke atas dan muka penuh keriput itu membayangkan kehidupan yang sengsara dan membuat wajah itu nampak bengis. Tangan kiri nenek itu memegang sebatang tongkat butut berwarna hitam pula. Kelihatannya saja seorang nenek yang ringkih dan lemah, akan tetapi Kun Leong dapat menduga bahwa nenek ini tentulah memiliki kepandaian tinggi, maka dia bersikap waspada. Dia dan Hong Ing selain berhadapan dengan nenek dan pangeran itu, juga telah dikurung rapat oleh 50 orang tentara anak buah pasukan yang mengawal Pangeran Han Wiong. Subo, Hong Ing berkata. Hong Ing, di mana sucimu? Dia telah ikut dengan Ouyang Bou, Subo, dengan suara berat Hong Ing menceritakan perihal sucinya. Sepasang mata nenek itu, yang sipit sekali mengeluarkan sinar kemarahan, mulutnya cemberut dan mukanya menjadi makin bengis. Setan! Semua gara-gara engkau yang murtad.
Dan siapa laki-laki gundul ini? Dia sahabat Teochu, murid, dia telah menolong Teochu berkali-kali dari bahaya kematian. Bohong. Dia tentu yang membujukmu melarikan diri dan menjadi Nikou. Hong Ying, sekarang juga engkau harus ikut denganku, membatalkan keadaanmu sebagai Nikou dan siap menghadapi pernikahanmu dengan Pangeran Han Wiong. Subo. Diam. Kau mau melawan gurumu? Hong Ying hanya menangis. Melihat ini, Kun Leong melangkah maju dan berkata dengan suara nyaring. Apakah saya berhadapan dengan Gobi Sinkou? Nenek itu mendengus. Mau apa kau? Karena kau telah berani membujuk muridku, kau harus mampus. Nanti dulu, Gobi Sinkou. Mampus ya mampus, akan tetapi ingatlah bahwa perbuatanmu ini sungguh amat tidak patut. Memaksa murid sendiri untuk melakukan pernikahan yang tidak disukainya. Memaksa murid sendiri yang sudah menjadi Nikou untuk menikah. Mana ada guru ingin melihat murid sendiri menderita sengsara? Hei, kau! Siapa kau berani mencampuri urusan kami? Tiba-tiba Pangeran Han Wiong melangkah maju. Tidak tahukah kau dengan siapa kau berhadapan? Aku Pangeran Han Wiong, putra kaisar. Tahu engkau? Apakah kau hendak menjadi pemberontak yang dapat dihukum mati? Kau pergilah dan jangan mencampuri urusan Nona Pek Hong Ying dengan kami, maka aku masih akan mengampunimu. Kalau tidak, kau kuanggap pemberontak dan akan kutangkap. Mendongkol juga hati Kun Leong. Dia dianggap begitu pengecut untuk mudah ditakut-takuti dan disuruh meninggalkan Hong Ying yang dihadapi orang-orang seperti harimau kelaparan itu. Maaf, Pangeran. Sebagai seorang berkedudukan tinggi dan terpelajar, tentu Pangeran juga maklum betapa tidak baiknya memaksa seorang gadis seperti Nona Pek Hong Ying yang sudah menjadi Nikou untuk menikah. Betapa rendahnya perbuatan seperti itu. Keparat! Pemberontak laknat! Hayo tangkap dia! Pangeran itu memerintahkan anak buahnya dan pasukan yang sudah siap itu lalu maju mengurung Kun Leong yang sudah bersiap pula untuk membela diri. Tahan dulu senjata! Bentakan ini demikian nyaring dan mengandung kaikang amat kuat sehingga mengejutkan semua orang, bahkan pasukan yang sudah siap menyerbu dan mengeroyok Kun Leong menjadi ragu-ragu. Mereka membuka pengurungan dan membiarkan wanita gemuk yang baru berteriak tadi memasuki lapangan itu dan berhadapan dengan Gobi Sinkou dan Pangeran Han Wiong. Kun Leong dan Hong Ying menjadi makin kaget. Celaka sekali. Kim Seng Siochia sudah muncul pula dan mereka maklum bahwa di belakang wanita gendut ini tentu terdapat pula banyak anak buahnya. Dugaan mereka benar karena kini bermunculan puluhan orang wanita anak buah Kim Seng Siochia, mereka sudah siap dengan senjata lengkap pula. Pasukan pemerintah pengawal Pangeran Han Wiong menjadi bingung melihat pasukan wanita yang cantik-cantik itu. Gobi Sinkou, engkau orang tua harap tidak bertindak sembarangan. Kim Seng Siochia menegur sambil memandang nenek itu. Gobi Sinkou mendengus marah. Siapa engkau, bentaknya. Aku adalah Kim Seng Siochia, pewaris dari Gobi Hitai Ho. Tentu saja Gobi Sinkou terkejut mendengar nama ini dan dia memandang dengan penuh perhatian dan juga keheranan. Perempuan gendut ini pewaris Gobi Tai Ho, yang kabarnya amat lihai itu? Betapapun juga, dia tidak berani sembarangan dan balas menegur. Mengapa kau menuduh aku bertindak sembarangan? Mengapa kau hendak membunuh orang ini? Kim Seng Siochia menudingkan telunjuknya yang besar ke arah Kun Leong. Dia telah membujuk muridku melarikan diri. Karena itu, dia harus mampus. Enak saja bicara. Apakah muridmu dia itu? Dia menuding ke arah Hong Ying. Benar. Kalau begitu, kau ngawur. Laki-laki ini adalah suamiku dan dia lari karena terbujuk oleh Pek Hong Ying muridmu itu. Jadi sebetulnya, Pek Hong Ying itulah yang harus kubunuh dan aku datang untuk mengambil pulang suamiku. Gobi Sinkou makin bingung. Dia hendak mendapatkan kembali muridnya, memaksanya menjadi istri Pangeran Han Wiong yang merupakan jalan baginya untuk memperoleh kemuliaan, dan membunuh pemuda gundul yang hanya menjadi penghalang itu. Sekarang Kim Seng Siochia muncul dengan niat yang berlawanan. Yaitu mengambil kembali pemuda gundul itu dan membunuh Pek Hong Ying. Mau membunuh muridku? Akan kulihat dulu sampai di mana kemampuanmu. Gobi Sinkou membentak dan tongkatnya sudah meluncur ke depan merupakan sinar hitam yang berkelebat cepat sekali.
Wut, tar. Tongkat itu tertangkis oleh cambuk di tangan Kim Seng Siochia dan kedua orang itu mencelat mundur dengan kaget, maklum akan kehebatan tenaga lawan masing-masing. Mereka saling pandang dan sudah siap untuk bertanding mati-matian memperebutkan kebenaran. Harap. Jiwie, Anda berdua, bersabar dulu. Tiba-tiba Han Wiong berkata dengan suara penuh wibawa. Dua orang wanita itu melangkah mundur dan memandang kepada Han Wiong, betapapun juga. Laki-laki ini adalah seorang pangeran, baru pakaiannya saja sudah menimbulkan segan di hati orang. Mengapa Jiwie harus saling serang? Ada jalan yang amat mudah dan baik. Nona ini datang untuk minta kembali suaminya, pemuda gundul itu, dan Sin Kou juga menuntut agar muridnya, Nona Pek Hong Ing kembali bersama dia. Nah, ada urusan apa lagi? Biarlah pemuda gundul itu pergi bersama Kim Seng Siochia. Sebaliknya Nona Pek Hong Ing ikut bersama gurunya, bukankah beres sudah dan tidak perlu timbul pertandingan yang tiada gunanya? Kim Seng Siochia dan Gobi Sin Kou saling pandang kemudian keduanya mengangguk-angguk. Memang tidak ada perlunya mereka harus bertanding, pula memang di dalam hati masing-masing telah timbul perasaan jerih. Gobi Sin Kou maklum akan kelihayan wanita gendut itu, dan sebaliknya, Kim Seng Siochia juga maklum bahwa agaknya Gobi Sin Kou dibantu oleh pangeran dan tentara kerajaan sehingga amatlah berbahaya kalau sampai dia bentrok dengan mereka. Hihihihi, memang tepat sekali. Gobi Sin Kou, kita adalah tetangga, perlu apa mesti saling bermusuhan? Aku tidak membutuhkan muridmu, hanya menginginkan kembalinya suamiku. Hong Ing terbelalak. Hampir dia tidak dapat percaya. Yang dilihatnya tadi terlalu aneh. Gurunya dan Kim Seng Siochia, kedua orang yang sakti itu, terguling oleh gempuran Kun Leong hanya dalam segebrakan saja. Hong Ing, kau larilah. Kun Leong cepat berkata, sambil menyambar lengan darah itu dan ditariknya Hong Ing yang tadi berlutut itu sehingga berdiri. Hong Ing masih bengong memandang kepadanya, lalu darah itu menggeleng kepala. Aku pergi dan kau? Wut, tar. Kun Leong mendorong tubuh Hong Ing sehingga darah ini terguling, sedangkan dia sendiri cepat meloncat ke samping menghindarkan diri dari sambaran cambuk di tangan Kim Seng Siochia. Namun ujung cambuk itu terus membalik dan mengejarnya kemanapun juga dia bergerak. Kun Leong menjadi repot juga dan tiba-tiba dia mengelak sambil melempar tubuh ke atas tanah ketika cambuk itu kembali menyambar. Sambil berguling dia genggam tanah bercampur pasir di tangannya, kemudian terus bergulingan mendekati Kim Seng Siochia. Ketika dia melirik dan melihat Gobi Sin Kou kembali sudah menghampiri Hong Ing yang kelihatan gentar dan tidak berani melawan, tiba-tiba Kun Leong memekik keras sekali, mengejutkan hati semua orang, kedua tangannya bergerak ketika tubuhnya mencelat ke atas dan batu bercampur pasir meluncur ke arah Kim Seng Siochia dan Gobi Sin Kou. Haya! Kim Seng Siochia berseru dan cepat memutar cambuk memukul sinar itu. Juga Gobi Sin Kou terkejut menarik kembali tangannya yang tadi hendak memegang lengan muridnya dan dia dapat meloncat dan berjungkir balik menghindarkan diri dari sambaran sinar kehitaman itu. Mereka telah dapat menghindarkan diri dari sambaran tanah, akan tetapi debu masih mengebul, membuat mereka cepat mundur karena mengira bahwa Kun Leong telah melepaskan benda mengandung racun. Kesempatan ini dipergunakan oleh Kun Leong untuk mendekati Hong Ing dan dia berbisik. Pergilah. Aku dapat melawan mereka. Mana mungkin? Hong Ing berbisik dengan wajah penuh putus asa. Kita sudah terkepung oleh tentara dan anak buah Kim Seng Siochia. Pakai akal. Menyelinap di antara pasukan yang lihai hanya mereka berdua. Ping menghindarkan diri dari sambaran cambuk di tangan Kim Seng Siochia. Ciut, tar. Kun Leong terkejut karena dia sedang mendorong tubuh Hong Ing ke arah pasukan tentara yang mengepung sehingga kurang cepat dia mengelak dan sambaran ketiga dari cambuk itu telah mengenai pundaknya. Bajunya di bagian pundak itu robek dan sedikit kulit pundaknya tergigit robek oleh piau yang diikat di ujung cambuk sehingga berdarah. Wir! Tongkat di tangan Gobi Sin Kou menyambar dan Kun Leong cepat meloncat ke kanan, mengelak. Di lain saat dia telah dikeroyok oleh dua orang wanita lihai itu sehingga dia harus berloncatan ke sana-sini untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi hatinya lega karena Hong Ing telah menurut permintaannya. Darah itu telah lenyap dan menyelinap di antara pasukan sehingga terjadilah kekacauan di antara pasukan yang berusaha menangkap darah itu.
Namun bagi Hong Ying, mereka itu adalah makanan lunak sehingga dia dapat bergerak leluasa meloncat ke sana-sini dan keributan yang terjadi di sekelilingnya membuat gurunya dan juga Kim Seng Siochia tidak mungkin menghampirinya, apalagi karena dua orang wanita lihai itu sedang sibuk mengeroyok Kun Leong yang terlalu gesit bagi mereka. Pangeran Han Wiong yang khawatir kehilangan calon istrinya yang dicintainya, cepat lari dan mengejar Hong Ying sambil mengerahkan para pengawalnya dan berkali-kali dia berteriak agar anak buahnya jangan melukai darah itu. Sementara itu, anak buah Kim Seng Siochia yang dipimpin oleh Acui dan Amoy, juga Markus, sudah mengurung tempat itu dan melihat betapa Kim Seng Siochia sudah bertanding melawan Kun Leong. Tanpa diperintah lagi mereka sudah maju, terutama sekali Acui dan Amoy yang merupakan bantuan berharga bagi Kim Seng Siochia. Kun Leong merasa sibuk bukan main, menghadapi cambuk Kim Seng Siochia dan Gobi Sinkou saja dia sudah merasa terancam, apalagi kini muncul Acui dan Amoy, sedangkan puluhan orang dari anak buah Kim Seng Siochia sudah mengepung dengan senjata di tangan. Kalau saja Kun Leong tidak berpendirian bahwa dia tidak akan melukai apalagi membunuh orang, kiranya dia akan dapat lolos dengan mudah sambil merobohkan beberapa orang di antara pengeroyok-pengeroyoknya. Akan tetapi karena dia hanya membela diri dan menyelamatkan diri, maka dia menjadi repot sekali dan beberapa kali dia sudah terkena gebukan tongkat Gobi Sinkou yang membuat nenek itu berteriak kaget dan terbelalak karena setiap gebukannya tidak membuat pemuda gundul itu roboh, bahkan telapak tangannya sendiri terasa nyeri. Kadang-kadang Kun Leong menoleh ke arah Hong Ying yang tadi menyelinap di antara pasukan pemerintah. Ketika melihat betapa di situ masih kacau tanda bahwa Hong Ying masih berada di antara pasukan pemerintah dan dikeroyok oleh pasukan, Kun Leong menjadi makin khawatir. Mengapa darah itu tidak lekas-lekas melarikan diri? Dia tidak mempedulikan keadaannya sendiri karena dia akan dapat dengan mudah membebaskan diri, akan tetapi dia amat khawatir kalau Hong Ying tertawan lagi dan dia amat sukar menyelamatkannya, mengingat betapa banyaknya lawan yang dihadapinya. Maka dia lalu mengambil keputusan untuk mengeluarkan kepandaian dan membuat lawan tidak berdaya lebih dulu agar dia dapat melarikan Hong Ying. Ketika cambuk yang amat berbahaya dari Kim Seng Siochia menyambar lagi, disusul oleh hantaman tongkat oleh Gobi Sinkou dan serangan kilat dengan pedang yang dilakukan oleh Acui dan Amoy, Kun Leong cepat menendang tongkat nenek itu dengan pengerahan tenaganya setelah berhasil mengelak dari sambaran cambuk. Memukul jatuh pedang di tangan Acui dan menangkap pergelangan tangan Amoy yang memegang pedang. Lepaskan! Amoy membentak dan menghantamkan tangan kirinya ke arah leher Kun Leong. Plak! Plak! Ai, lepaskan aku! Amoy menjerit-jerit ketika telapak tangan kirinya yang tepat menghantam leher itu melekat tak dapat ditarik kembali, bahkan kini lengan kiri Kun Leong sudah merangkul pinggangnya yang ramping dengan ketat dan gadis itu merasa betapa tenaga sinkangnya menerobos keluar dihisap oleh tenaga mujizat yang keluar dari leher dan lengan pemuda itu. Melihat keadaan Amoy, Acui cepat maju dan memukul punggung Kun Leong. Bu! Ai! Juga Acui menjerit-jerit dan meronta-ronta untuk membebaskan tangannya yang menempel di punggung Kun Leong. Namun, karena dia telah menjadi korban pengisapan Tikai Beng, makin hebat dia meronta, makin kuat dia mengerahkan sinkang, makin kuat pula telapak tangannya melekat dan sinkangnya terbetot dan terhisap makin banyak pula. Dua orang gadis itu menjerit-jerit dan mereka berdua meronta-ronta, berusaha memukul, menendang, bahkan menggigiti. Kun Leong merasa kegelian juga sehingga beberapa kali dia melepaskan sinkangnya dan akhirnya dua orang gadis itu kelihatan seperti sedang membelainya, yang seorang merangkul lehernya dari belakang dan yang kedua memeluk pinggang dari depan. Melihat ini, Gobi Sinkou lalu maju dan memegang lengan Amoy, menariknya dengan pengerahan sinkang untuk membantu gadis itu terlepas. Biarpun dia tidak mengenal Amoy dan tidak peduli akan apa yang menimpa diri gadis ini, namun dia tahu bahwa kedua orang gadis itu adalah anak buah Kim Seng Siochia dan yang telah membantunya menghadapi pemuda gundul lihai itu, maka dianggapnya sebagai kawan juga, maka dia mencoba untuk menolongnya agar pihaknya kuat lagi. Akan tetapi dia pun terpekik penuh kekagetan ketika merasa betapa tangannya yang memegang lengan Amoy itu melekat dan ada daya sedot luar biasa yang menghisap tenaga sinkangnya melalui lengan gadis yang dipegangnya itu. Dia berteriak dan mengerahkan sinkangnya membetot, namun dapat dibayangkan betapa heran dan kagetnya ketika sinkang yang dikerahkannya itu seolah-olah membanjir memasuki lengan Amoy yang dipegangnya. Memang hebat bukan main Tikai Beng.
Sekali dikerahkan, daya sedotnya sedemikian kuatnya sehingga dapat menembus tubuh orang lain seolah-olah aliran listrik. Maka terjadilah hal yang amat lucu. Betot-membetot ini tidak hanya terjadi antara tiga orang itu, melainkan makin bertambah ketika anak buah Kim Seng Siochia ikut pula mengeroyok Kun Leong untuk membantu kedua orang pelayan kepala yang melekat kepada pemuda gundul itu. Namun, setiap orang gadis sekali bergerak memegang tubuh Acui, Amoy, Go Bi Sin Kou atau tubuh Kun Leong sendiri, kontan melekat dan terhisap sinkangnya. Hal ini malah membuat Kun Leong menjadi payah. Terlalu banyak tenaga sinkang yang membanjiri tubuhnya. Biarpun dia sudah dapat menguasai Tikai Beng dan dapat menghentikan daya hisap itu sewaktu-waktu yang dikehendakinya, namun karena dia masih belum berpengalaman dalam menguasai ilmu mujizat ini, sekarang kebanjiran tenaga membuat dia seperti mabok, merasa tubuhnya seperti sebuah balon karet yang terus ditiup sampai sebesar-besarnya. Merasa seolah-olah tubuhnya akan pecah meledak setiap saat, pemuda itu pun hanya dapat mengeluh. Lepaskan aku, jangan pegang. Dan dia pun roboh telentang dan 7 orang wanita yang melekat kepadanya itu ikut pula terbawa, roboh menindih tubuhnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Memang lucu pemandangan ini, seolah-olah 7 orang wanita, yang seorang nenek-nenek, sedang mengeroyok dan menggulat Kun Leong. Kim Seng Siochia sudah mengerti apa yang terjadi. Celaka, kalian menjadi korban Tikai Beng. Teriaknya dan dia memutar-mutar cambuknya akan tetapi tidak berani sembarangan mempergunakannya karena tubuh Kun Leong seolah-olah terlindung oleh tubuh 7 orang itu. Lebih sulit lagi, kini Acui dan Amo yang merasa betapa hawa sinkang mereka tersedot oleh Kun Leong dan betapa tubuh mereka menindih, merasakan kemesraan aneh seolah-olah mereka akan dibawa mati bersama-sama pemuda itu dan keduanya kini tidak mengeluh lagi, melainkan merintih perlahan dan menciumi muka pemuda gundul itu dengan mesra. Hal ini membuat Kun Leong makin gelagapan lagi, maka dia lalu mengerahkan seluruh tenaga dari pusarnya, mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menarik kembali tenaga hisap. Hal ini amat sukar dilakukan karena tubuhnya seperti membengkak, membuat dia sukar bergerak. Namun akhirnya dia berhasil. Dia tidak ingin membunuh 7 orang wanita itu dan dia maklum bahwa kalau dia tidak cepat-cepat dapat menarik kembali daya hisap dari Tikai Beng, tentu mereka akan mati dalam keadaan lemas kehabisan tenaga. Aug! Berturut-turut 7 orang wanita itu mengeluh ketika tiba-tiba daya hisap itu lenyap dan mereka dapat melepaskan diri dari pemuda itu. Go Bi Sin Kou meloncat ke belakang dan terhuyung-huyung, mukanya pucat dan tangannya yang memegang tongkat menggigil, matanya memandang terbelalak penuh kengerian kepada Kun Leong dan bibirnya yang kebiruan itu berkata perlahan. Tikai Beng! Tar. Kini ujung cambuk di tangan Kim Seng Siochia meledak-ledak di atas tubuh Kun Leong. Pemuda ini terkejut sekali dan menggulingkan tubuhnya ke kanan-kiri untuk menghindar dari sambaran ujung cambuk itu. Hihihihi. Aku tahu bahwa engkau telah menggunakan Tikai Beng semalam, akan tetapi aku sudah siap untuk ilmu itu. Cambukku inilah yang akan melumpuhkan ilmu Tikai Beng dan akan mencabut nyawamu. Kun Leong merasa betapa tubuhnya digigit ujung cambuk yang dipasangi piau tajam meruncing itu. Dia tahu pula bahwa ujung piau itu beracun, akan tetapi untuk ini dia tidak khawatir karena tubuhnya sudah kebal akan racun. Akan tetapi rasa nyeri membuat dia harus melanjutkan satu-satunya jalan untuk membela diri, yaitu bergulingan di atas tanah. Gerakannya gesit sekali akan tetapi celakanya tubuh yang penuh hawa sinkang kelebihan itu sukar sekali dikendalikan sehingga gerakannya bergulingan menjadi kacau, kadang-kadang terlampau cepat sampai dia menjadi pening sendiri. Tahan senjata. Bebaskan dia, kalau tidak, aku akan membunuh pangeran ini. Kim Seng Siochia menengok, demikian pula Go Bi Sin Kou dan yang lain-lain. Ternyata yang berseru itu adalah Pek Hong Ing dan darah ini telah merampas sebatang pedang lawan dan kini dia telah menempelkan pedangnya di leher Pangeran Han Wiong, sedangkan tangan kirinya mencengkeram tengkuk pangeran itu. Wajah Pangeran Han Wiong menjadi pucat dan dia berkata dengan suara parau. Lepaskan dia, lepaskan. Kim Seng Siochia memandang ragu. Bagaimana dia mau melepaskan Kun Leong yang amat dibutuhkan itu hanya untuk menolong pangeran itu? Cambuknya sudah meledak-ledak lagi, akan tetapi Go Bi Sin Kou dan para pasukan pemerintah sudah bergerak maju menghadangnya dengan sikap bermusuh. Kim Seng Siochia, yang terpenting adalah keselamatan pangeran, bentak Go Bi Sin Kou garang.
Biarpun nenek ini masih belum pulih, tubuhnya terasa lemah, kepalanya pening karena terlampau banyak sinkangnya terhisap oleh Kun Leong. Namun dia siap untuk menyerang wanita gemuk itu demi keselamatan pangeran yang amat diharapkannya akan mengangkat tinggi derajatnya itu. Selagi Kim Seng Siochia meragu, tiba-tiba tampak tubuh Kun Leong yang rebah di atas tanah itu mencelat tinggi sekali ke atas, seperti sebatang anak panah, dan pemuda itu sendiri berseru kaget. Betapa dia tidak akan kaget karena ketika melihat kesempatan baik ini, dia bermaksud mencelat ke tempat Hong Ing menawan sang pangeran, akan tetapi dia lupa bahwa tubuhnya berada dalam keadaan yang tidak sewajarnya, maka begitu dia mengerahkan tenaganya meloncat, tubuhnya itu bukan melayang ke arah Hong Ing, melainkan mencelat ke atas seperti dilontarkan. Maka dia memekik kaget, akan tetapi tentu saja mereka yang menonton dari bawah, termasuk Kim Seng Siochia, tidak tahu bahwa teriakannya itu karena kaget. Mereka semua memandang dengan mata terbelalak penuh kagum dan gentar karena belum pernah mereka selama hidup mereka menyaksikan ada orang dapat meloncat seperti itu. Kun Leong dapat menguasai tubuhnya, tidak sampai melayang turun seperti sebuah batu, melainkan dapat mengatur keseimbangan tubuhnya dan membiarkan tubuhnya melayang turun ke dekat Hong Ing. Darah ini memandang kepadanya dengan mata penuh kekaguman pula. Tadi Hong Ing telah menyaksikan semua dan dia seperti dalam mimpi. Sama sekali tidak pernah diduganya bahwa pemuda gundul itu ternyata memiliki ilmu kepandaian sehebat itu. Bukan saja lebih lihai dari gurunya sendiri, juga lebih lihai dari Kim Seng Siochia, dan bahkan dia merasa yakin bahwa kalau pemuda itu menghendaki biarpun dikeroyok oleh semua orang itu tidak akan kalah. Hong Ing, terima kasih atas pertolonganmu. Hong Ing merasa jantungnya seperti ditusuk. Bukan main pemuda ini. Sudah jelas pemuda ini yang berusaha menolongnya mati-matian. Sekarang untuk bantuannya menawan Pangeran Han Wiong, bantuan yang tidak banyak artinya ini, Kun Leong serta-merta menghaturkan terima kasih. Sekarang bagaimana, Kun Leong? Dia bertanya sambil menempelkan pedang di leher Pangeran Leong. Tentu saja dia tidak berani lagi memimpin dan membiarkan Kun Leong yang mengambil keputusan. Mari kita lari dari tempat ini. Tapi kita harus membawa pangeran ini sebagai sandera. Jangan, Hong Ing. Kasihan dia. Sudah luput mendapatkan dirimu, masih dijadikan sandera lagi. Sekarang pun kita sudah terlalu banyak membuat dosa terhadap pemerintah. Marilah. Dia menggandeng tangan Hong Ing, kemudian meloncat dan darah itu menjerit penuh kengerian. Siapa yang tidak merasa ngeri kalau melihat betapa tubuhnya tiba-tiba mencelat ke atas seperti diterbangkan seekor burung saja? Kun Leong sendiri terkejut. Dia lupa lagi. Akan tetapi dia tidak menjadi gugup, sambil memeluk pinggang Hong Ing dia mengatur tubuhnya sehingga mereka dapat meluncur turun jauh dari situ lalu keduanya melarikan diri secepatnya. Suara derap kaki banyak orang di belakang membuat mereka mengerti bahwa mereka berdua dikejar. Maka keduanya harus berlari. Kun Leong mengerahkan ginkangnya dan karena Hong Ing kalah jauh, maka darah ini yang sudah mengerahkan ginkangnya masih saja terseret dan seolah-olah kedua kakinya tidak menyentuh bumi karena dia seperti bergantung kepada lengan Kun Leong. Beberapa hari kemudian Kun Leong dan Hong Ing tiba di luar tembok kota Guantin, tidak jauh dari kota raja, di sebelah barat kota raja. Mereka telah melarikan diri hampir 2 pekan lamanya dan merasa lega bahwa mereka telah berhasil meninggalkan para pengejar mereka. Memang mereka telah berhasil menghindarkan diri dari kejaran pasukan pengawal Pangeran Han Wiong dan anak buah Kim Seng Siochia. Hal ini terutama sekali karena pengejaran pasukan itu mengalami kelambatan dengan adanya kerjasama dengan anak buah dari Go Bisan yang sebagian besar terdiri dari wanita-wanita muda yang cantik-cantik dan genit itu. Tidak dapat dicegah pula terjadinya permainan di antara mereka, yaitu antara para gadis anak buah Kim Seng Siochia dan para anggota pasukan pengawal pangeran. Melihat hal ini, baik Kim Seng Siochia maupun Pangeran Han Wiong tidak dapat mencegah dan membiarkannya saja, bahkan peristiwa itu menambah erat perhubungan di antara mereka. Pangeran Han Wiong menghendaki bantuan wanita gemuk yang lihai ini dan sebaliknya, Kim Seng Siochia tentu saja merasa senang dapat bekerja sama dengan seorang pangeran yang mempunyai kedudukan tinggi di istana kaisar. Akan tetapi Pangeran Han Wiong tentu saja tidak menghentikan usahanya melakukan pengejaran. Biarpun dia sendiri tidak melakukan pengejaran, namun dia tidak pernah dapat melupakan Hong Ing dan karenanya selain minta kepada Go Bisinko dan Kim Seng Siochia untuk terus mengejar,
Juga dia telah mengirim utusan-utusan berkuda ke kota raja dan di sepanjang jalan para utusan itu menyebar berita bahwa dua orang yang bernama Yap Kun Leong dan Pek Hong Ing menjadi orang buruan pemerintah. Bahkan pangeran yang pandai melukis ini telah melukiskan wajah kedua orang itu, dan tentu saja baik Kun Leong maupun Hong Ing dilukis sebagai seorang pemuda dan seorang gadis yang gundul kepalanya. Kun Leong dan Hong Ing berjalan perlahan menuruni lereng pegunungan terakhir dari mana sudah tampak kota Guantin. Tiba-tiba mereka mendengar derap kuda dan keduanya cepat menyelinap dan bersembunyi. Serombongan tentara berkuda melewat cepat dan setelah rombongan 7 orang itu pergi jauh menuju ke kota Guantin, barulah mereka keluar dari balik semak-semak. Ah, betapa tidak enaknya hidup dikejar-kejar seperti ini, Hong Ing mengeluh. Seperti binatang buruan saja, atau aku merasa seperti menjadi seorang penjahat besar yang takut melihat alat pemerintah. Kita harus bersikap hati-hati. Belum tentu mereka itu mengejar kita. Sabarlah, Hong Ing. Setelah kita masuk kota di depan itu, dan di sana terdapat sebuah kuil Kuan Im Bio, engkau tentu akan memperoleh tempat yang aman dan tentram. Keduanya berjalan lagi dan sampai lama tidak mengeluarkan suara, namun kata-kata terakhir yang keluar dari mulut Kun Leong itulah yang membuat mereka berdua diam dengan alis berkerut dan wajah keruh tanpa mereka sendiri sadari. Akhirnya Kun Leong menarik napas panjang seolah-olah menghibur diri sendiri dan terdengar dia berkata dengan suara datar. Engkau memang memerlukan tempat yang tenang di mana engkau dapat hidup tanpa gangguan lagi. Subomu juga pangeran itu, tentu takkan tinggal diam dan akan terus mencarimu. Memang tidak enak hidup menjadi orang yang dikejar-kejar. Dan engkau? Hong Ing bertanya, menghentikan langkahnya dan memandang pemuda itu. Kun Leong juga menghentikan langkahnya, menoleh. Mereka saling berpandangan. Aku? Aku kenapa? Engkau akan menjadi orang buruan, akan dikejar terus. Kun Leong tersenyum. Jangan khawatir, Hong Ing. Pangeran itu tidak membutuhkan aku, sedangkan kalau Kim Seng Siochia mengejarku, lain kali aku akan memberi pengajaran kepadanya agar tidak dilanjutkan cara hidupnya yang busuk itu. Kun Leong, karena aku berkali-kali engkau mengalami kesengsaraan dan terancam bahaya. Ah, jangan berkata demikian. Dalam keadaan seperti kita sekarang ini, kita berdua sama saja entah aku yang menyeretmu ataukah engkau yang menyeretku. Betapapun juga, kita berdua masih dapat mengatasinya dan masih selamat sampai saat ini. Mari kita melanjutkan perjalanan kita. Mudah-mudahan sampai di kota depan itu saja. Dan tiba-tiba wajah Kun Leong menjadi muram lagi. Kini dia merasa heran sekali dan tiba-tiba dia sadar bahwa dia sama sekali tidak menghendaki perjalanan bersama Hong Ing ini berakhir. Dia menginginkan agar mereka berdua terus melakukan perjalanan bersama. Biarpun menjadi orang-orang buronan, atau orang buruan, betapapun sengsaranya, kalau mereka berdua berdampingan, agaknya dia tidak akan merasa sengsara. Membayangkan betapa dia akan berpisah, meninggalkan Hong Ing di dalam kuil Kuan Im Bio dan dia seorang diri melanjutkan perjalanan, benar-benar amat memberatkan hatinya. Ada apakah dengan perasaan hatinya? Dia mengerling ke kiri dan melihat betapa wajah yang cantik itu pun muram seperti orang bersusah hati. Tentu saja, pikirnya. Betapa tidak akan susah hati darah ini yang dikejar-kejar oleh gurunya sendiri? Bagi Hong Ing, hidupnya sudah tidak ada harapan lagi. Tadinya hanya ada 2 orang yang penting baginya, yaitu Sucinya dan Subonya. Kini Subonya seperti memusuhinya, dan Sucinya telah pergi jauh entah kemana. Tentu saja Hong Ing bersusah hati, dan kesusahan hati darah itu sama sekali berbeda dengan kesusahan hatinya. Jauh sekali bedanya. Tentu saja Hong Ing tidak pernah menyusahkan perpisahan mereka. Kun Leong memaki diri sendiri. Seorang dara seperti Hong Ing, cantik jelita tanpa cacat, seorang dara yang menolak pinangan seorang pangeran yang tampan dan gagah serta berkedudukan tinggi seperti Pangeran Han Wiong, seorang dara berwatak bersih seperti Hong Ing yang rela menjadi seorang niko daripada dipaksa menjadi istri pangeran, sungguh tak mungkin sama sekali ingin berdampingan dengan orang macam dia. Seorang pemuda yang menderita penyakit kepala gundul, bodoh, miskin sehingga sebuah rambut pun tidak punya, tidak mempunyai harapan untuk masa depan, siapa sudi kepadanya? Tolol. Kun Leong memaki diri sendiri. Mengapa dia menjadi makin berduka mengenangkan semua ini? Biasanya, dia tidak begini.
Biasanya dia tidak menyusahkan sesuatu, tidak memikirkan kemiskinan dan kebodohannya. Untung mereka telah tiba di kota Guantin. Keramaian kota menghibur dan membuat Kun Leong lupa akan kedukaannya. Mari kita mencari warung nasi, perutku lapar sekali dan aku masih mempunyai bekal uang, kata Kun Leong. Setelah makan, baru kita mencari kuil Kuan Im Bio. Kota ini cukup ramai, kurasa tentu ada Kuan Im Bio di sini. Hong Ing hanya mengangguk dan mereka mencari-cari sebuah warung nasi. Dari jauh sudah kelihatan sebuah warung nasi yang cukup ramai dan kesanalah mereka menuju. Akan tetapi tiba-tiba Hong Ing menuding ke kiri. Kun Leong menoleh dan tertarik melihat sekelompok orang berkumpul di situ memandangi sesuatu yang ditempelkan di dinding. Apakah itu? Mari kita menengok sebentar. Kun Leong berkata. Keduanya lalu menghampiri dan begitu melihat, mereka menjadi terkejut sekali. Kiranya yang menempel di atas dinding adalah gambar mereka berdua. Di atas gambar itu tertulis nama mereka yang disebut sebagai orang pelarian dan penjahat besar. Hei, inilah mereka. Tiba-tiba seorang di antara mereka yang memandangi gambar itu berteriak. Kun Leong mendongkol sekali. Orang itu bermata juling. Mengapa justru orang yang matanya juling malah yang pertama-tama mempergoki mereka? Karena maklum bahwa tentu akan terjadi keributan dan mereka tentu akan dikeroyok, Kun Leong cepat memegang tangan Hong Ing dan ditariknya darah itu untuk melarikan diri meninggalkan kota Guantin. Kejar! Tangkap! Orang-orang yang mengharapkan hadiah dari pembesar setempat itu segera melakukan pengejaran, namun tentu saja tidak ada yang mampu menyusul larinya kedua orang yang memiliki kepandaian tinggi itu. Setelah jauh meninggalkan kota itu dan tidak ada lagi yang mengejar, barulah Kun Leong dan Hong Ing berhenti di tepi jalan yang sunyi. Gila benar pangeran itu. Kun Leong bersungut-sungut. Kiranya rombongan tentara berkuda itu adalah utusannya untuk menyebar gambar kita. Dengan begini kita secara resmi telah menjadi pemberontak dan orang buruan pemerintah. Amat berbahaya memasuki kota-kota besar, terutama kota raja. Habis bagaimana kita dapat mencari sebuah kuil Kuan Im Bio? Hong Ing bertanya. Tak mungkin mencari di kota. Andai kata bisa mendapatkan di kota, kiranya ketua kuil tidak akan berani menerimamu, Hong Ing. Tidak ada jalan lain, kita harus mencari sebuah kuil yang berada jauh dari kota ramai. Akan tetapi di mana ada kuil seperti itu, aku sendiri tidak tahu. Biarlah kita mencari perlahan-lahan, akhirnya kita tentu akan mendapatkannya juga. Hong Ing menarik napas panjang. Sudahlah, Kun Leong. Mengapa kau repot-repot karena aku? Kau lanjutkanlah perjalananmu, biar aku sendiri yang akan mencari kuil. Kemana kau hendak mencari? Di mana-mana tertempel gambarmu. Dan juga gambarmu. Karena itu, sebaiknya kalau kau meninggalkan aku sehingga andai kata tertangkap, hanya aku yang tertangkap, akan tetapi engkau tidak. Hong Ing, kau kira aku orang macam apa? Engkau adalah seorang yang berilmu tinggi, Kun Leong. Maafkan aku, baru sekarang aku mengetahui. Sungguh aku bodoh sekali. Kiranya engkau amat lihai, bahkan memiliki tikai beng. Bukan begitu maksudku. Kau kira aku orang yang begitu pengecut untuk meninggalkan engkau begitu saja? Tidak, sebelum engkau mendapatkan tempat yang baik, sebelum aku yakin benar bahwa engkau telah aman, aku tidak akan meninggalkan kau. Hong Ing menunduk. Sudah terlalu banyak aku menyusahkanmu, Kun Leong. Engkau membikin aku tidak enak hati saja. Sudah cukup aku berhutang budi kepadamu, biarlah aku mencari sendiri kuil Kuan Im Bio. Kun Leong memandang dengan sinar mata tajam, akan tetapi gadis itu tetap menunduk. Hong Ing, ingin benarkah kau kutinggalkan? Apakah aku sudah terlalu memuakkan hatimu? Hong Ing mengangkat mukanya, muka yang berubah pucat dan kepalanya digelengkan cepat-cepat. Bukan begitu, Kun Leong. Kalau tidak begitu, sudahlah. Hal itu tidak perlu kita persoalkan lagi. Mari kita melanjutkan perjalanan. Kita harus berhati-hati, tidak boleh melalui jalan besar, tidak boleh memasuki kota dan terutama sekali jangan mendekati kota raja. Habis, kemana kita harus pergi? Ketika aku membantu Chia Keng Hong Supek. Jadi pendekar sakti itu supekmu. Kau tidak pernah menceritakan riwayatmu kepadaku. Pantas saja engkau lihai bukan main. Aku seperti buta.
Hus, jangan terlalu memuji. Biar lain kali aku menceritakan riwayatku yang tidak lebih baik daripada riwayatmu, Hong Ing. Ketika aku membantu Supek menyelidiki tentang bokor pusaka yang diperebutkan, aku lewat pantai Teluk Pohai dan di tempat sunyi itu, dalam sebuah hutan, aku melihat sebuah kuil tua Kuan Im Bio. Marilah kita pergi ke sana, Hong Ing. Akan tetapi wajah Niko muda itu tidak membayangkan kegembiraan hati mendengar ini, bahkan dia hanya berkata lesu. Terserah kepadamu, Kun Liong. Marilah. Maka berangkatlah kedua orang itu melanjutkan perjalanan menuju ke pantai Teluk Pohai. Mereka memilih jalan yang sunyi, bahkan kadang-kadang terpaksa bersembunyi di siang hari kalau melalui jalan yang ramai dan melanjutkan perjalanan di waktu malam. Perjalanan itu menjadi lama dan sukar sekali, namun anehnya bagi kedua orang muda itu, keanehan yang tidak terasa lagi oleh mereka bahwa perjalanan yang jauh, lama, sukar, dan berbahaya itu sama sekali tidak terasa berat oleh mereka. Ada pula keanehan pada sikap Kun Liong dan hal ini pun sama sekali tidak dirasakan dan diketahui oleh pemuda itu sendiri, yaitu bahwa terhadap Hong Ing dia tidak pernah memperlihatkan sikapnya seperti yang sudah-sudah kalau menghadapi wanita. Dia tidak pernah menggoda. Bahkan sebaliknya, dia bersikap sopan dan bersungguh-sungguh. Dengan wajah berseri-seri Giok Keng berlari memasuki hutan itu. Hatinya riang gembira biarpun kadang-kadang alisnya berkerut kalau dia teringat akan ayahnya. Kun Liong telah dengan sukarela membatalkan ikatan jodoh itu. Betapa baiknya pemuda gundul itu. Dan betapa tampan dan gagahnya Liong Bukong. Dia harus cepat pulang dan harus berterus terang. Jantungnya berdebar penuh rasa takut kalau dia membayangkan bagaimana ayahnya tentu akan marah sekali. Tidak, dia tidak akan bicara dengan ayahnya. Dia akan memberitahu kepada ibunya bahwa dia tidak mencinta Kun Liong dan bahwa dia hanya mau menikah dengan pemuda yang menjadi pilihan hatinya, yaitu Liong Bukong. Membayangkan wajah pemuda itu yang tampan dan gagah, pemuda yang tidak mentah seperti Kun Liong, melainkan seorang laki-laki yang bersikap jantan, yang jelas menunjukkan cintanya dengan membiarkan dirinya diserang, menghadapi kematian di tangannya dengan senyum di bibir, jantungnya berdebar penuh kemesraan. Tetapi, ayah dan ibunya tentu akan menolak pemuda itu. Putraku yang Niochu, datuk golongan hitam. Giok Keng menahan langkah kakinya dan mengerutkan alisnya. Tidak, biar ibunya jahat, belum tentu putranya jahat. Buktinya, Liong Bukong amat baik. Nona Chia tunggu. Giok Keng cepat menoleh dan jantungnya berdenyut keras. Tentu saja dia segera dapat mengenal bentuk tubuh tinggi tegap itu. Orang yang selama ini dibayangkannya. Liong Bukong. Pemuda itu dengan berlari cepat seperti terbang menghampiri dan segera menjura di depan Giok Keng. Ai, susah payah aku mencarimu, Nona, mengapa kau meninggalkan aku sebelum kita bicara? Giok Keng memandang wajah yang kusut itu, dan memandang pundak yang terluka. Sapu tangannya masih membalut pundak itu. Kau, bagaimana lukamu? Tanyanya dengan suara gemetar. Bukong melirik ke arah pundaknya. Ah, urusan kecil. Aku sudah lupa sama sekali akan pundakku, sungguh pun sapu tangan itu selalu menjadi pelipur laraku. Aku lupa makan, lupa tidur dan lupa segala, Nona, bingung mengejar dan mencari-carimu. Sungguh aku berterima kasih kepada Tian bahwa aku dituntun memasuki hutan ini dan dapat berjumpa denganmu. Jantung Giok Keng makin berdebar kencang dan mukanya menjadi merah sekali. Sejenak dia menundukkan muka, lalu memaksa diri mengangkat muka memandang. Mereka saling berpandangan dan seolah-olah ada getaran luar biasa lewat mata itu memasuki dada Giok Keng, membuat darah itu menggigil dan memaksa mulutnya bertanya. Mengapa kau mencari aku? Ada urusan apa? Tiba-tiba Liong Bukong menjatuhkan dirinya berlutut. Melihat ini, Giok Keng lalu membalikkan tubuh, membelakangi pemuda yang berlutut itu sambil berkata lagi. Bicaralah. Tidak perlu berlutut. Kau berjanjilah takkan marah kepadaku, Nona. Baru aku mau berdiri, kata Bukong yang masih terus berlutut. Baiklah. Berdirilah, aku tidak mau bicara kalau kau berlutut seperti itu. Bukong bangkit berdiri dan meloncat ke depan darah itu sambil menjura. Terima kasih. Aku tahu di dunia ini tidak ada seorang pun wanita yang sehebat dan semulia hatinya seperti engkau, Nona. Ketika kau pergi meninggalkan aku dan mengatakan bahwa engkau telah bertunangan dengan orang lain, hampir aku membunuh diri.
Akan tetapi aku tidak puas sebelum bertemu denganmu. Aku minta kepadamu, Nona. Aku cinta padamu dengan seluruh jiwa ragaku, semenjak kita saling bertemu di Qinlingsan dahulu itu. Dan aku yakin, maafkan aku yakin bahwa Nona pun setidaknya merasa kasihan kepadaku. Karena itu, sebelum aku mengambil keputusan membunuh diri, aku mohon kepadamu, Nona, jangan bersikap kepalang tanggung. Aku cinta kepadamu dan kasihanilah aku, Nona. Melihat sikap Nona kemarin, aku percaya bahwa hati Nona masih bebas, sungguh pun Nona telah ditunangkan dengan orang lain. Kasihanilah aku dan sudikah engkau membalas cintaku yang murni? Muka Gyokeng menjadi makin merah. Dia adalah seorang dara yang selamanya belum pernah mengenal cinta seorang pria, apalagi mendengar bujuk rayu yang demikian indah. Dia merasa seolah-olah dirinya diangkat sampai ke angkasa. Tapi aku sudah bertunangan, dia berusaha menjawab. Nona Chia Gyokeng, pertunangan bisa saja dibatalkan, mengapa engkau akan menyiksa diri dengan berjodoh dengan seorang laki-laki yang tidak kau cinta? Engkau akan hidup merana dan aku akan membunuh diri sekarang juga di depan kakimu, Bukong mencabut pedangnya. Jangan! Gyokeng berteriak kaget dan merampas pedang itu, melempar pedang itu dengan sikap jijik ke atas tanah. Bukong kini memegang kedua tangan Gyokeng. Dara ini membuang muka dan menahan keluarnya air matanya, namun tetap saja ada 2 butir air mata bertitik turun. Gyokeng. Moi, engkau kasihanilah aku. Marilah kita hidup berdua, penuh bahagia, aku cinta padamu dan aku bersumpah bahwa sampai mati aku akan tetap cinta padamu. Tapi. Aku siap berkorban nyawa demi cintaku, Moi. Gyokeng menarik kedua tangannya dan memandang tajam. Benarkah? Tentu saja. Bukankah aku telah suka mati daripada gagal menghadapi cintaku kepadamu? Bukan itu maksudku, akan tetapi, bagaimana aku berani menghadapi ayahku? Gyokeng memandang wajah pemuda itu, memandang tajam seperti hendak menjenguk isi hatinya, kemudian berkata, Liong Bukong, benarkah engkau cinta padaku? Dara yang memiliki keberanian luar biasa itu kini sudah dapat menguasai ketegangan hatinya dan bertanya dengan sejujurnya. Tentu saja, aku bersumpah. Aku tidak membutuhkan sumpah. Aku membutuhkan bukti dan kenyataan. Kalau engkau benar mencinta, tentu kau akan berani membelaku sampai mati. Beranikah kau? Gyokeng teringat akan cerita tentang Shou Lihua dan Yuan de Gama, yang dipuji-puji oleh ayahnya, teringat akan cinta kasih di antara mereka yang begitu mendalam sehingga keduanya rela menghadapi maut sambil saling berpelukan di atas kapal yang terbakar dan hampir tenggelam. Cerita ini berkesan dalam sekali di hatinya, membuatnya romantis dan dia ingin melihat bahwa cinta kasih di hati pemuda ini terhadapnya tidak kalah besarnya. Tentu saja aku berani, Moi, jawab Liong Bukong dengan wajah berseri karena merasa bahwa Dara ini agaknya akan suka membalas cintanya. Nah, kalau begitu mari kau ikut bersamaku menghadap kepada ayah ibuku dan kau menceritakan kepada mereka terus terang tentang cintamu dan tentang pembatalan ikatan jodohku dengan tunanganku. Wajah yang berseri itu menjadi pucat. Bukong menjilat-jilat bibirnya yang mendadak menjadi kering itu. Wah, ini, mana aku berani. Gyokeng melompat mundur dan sikapnya menjadi marah sekali. Dan kau bilang mencintaku, berani membelaku sampai mati? Baru sebegitu saja sudah takut dan mundur. Bukong meloncat mendekati. Aku berani. Maafkan, Moi, aku tadi meragu bukan karena takut mati, melainkan aku merasa ragu-ragu untuk bersikap seperti itu dan membikin marah serta duka hati ayah bundamu. Tentu saja, sebagai ayah bundamu, mereka itu kujunjung tinggi dan kuhormati seperti orang tua sendiri. Baiklah, aku menerima permintaanmu ini. Gyokeng tersenyum manis sekali, matanya mengerling tajam dan hatinya penuh kegembiraan. Biarpun dia dan Bukong akan dibunuh ayahnya, dia rela karena bukankah ini membuktikan bahwa cinta kasih mereka amat murni dan besar, tidak kalah besar oleh cinta kasih yang dibuktikan oleh Shou Lihua dan Yuan de Gama yang amat dikagumi ayah bundanya itu? Kalau begitu, aku baru percaya. Marilah kita berangkat sekarang juga ke Qinlingsan. Koko. Hampir saja Bukong bersorak girang mendengar Dara yang membuatnya tergila-gila itu menyebutnya Koko, Kakanda, maka dia lalu merangkul dan mencium bibir Dara itu dengan mulutnya.
Giok Kang terkejut, hampir menjerit sehingga mulutnya setengah terbuka, lalu dia memejamkan matanya dan sejenak dia menyerah sepenuh hatinya. Akan tetapi tidak lama dia tenggelam dalam nikmat berahi ini, dia sudah meronta dan melepaskan diri dari pagutan ketat pemuda itu, melepaskan diri dari peluk cium yang membuatnya hampir pingsan karena nikmat. Dengan dada turun naik, terengah-engah, wajah sebentar pucat sebentar merah, tubuh terasa panas dingin, darah itu yang sudah melompat mundur memandang kekasihnya. Moi, maafkan aku. Bukong berkata dengan suara terputus-putus karena dia khawatir sekali bahwa perbuatannya yang terdorong kegembiraan hati itu akan membikin marah Dara yang dicintanya. Giok Kang menggelengkan kepalanya dan berkata halus. Aku tidak marah, Koko, hanya ku minta dengan sangat, janganlah engkau menyentuhku lagi, kita harus dapat menjaga diri, menekan hati, kelak kalau aku sudah menjadi milikmu secara resmi, sudah menikah, Giok Kang menunduk dan tersenyum malu-malu. Bukong hampir saja tidak kuat lagi untuk tidak memeluk tubuh itu sekuatnya dan menciumi bibir itu. Akan tetapi dia maklum bahwa perbuatannya itu tentu akan menimbulkan kemarahan kekasihnya, maka dia melangkah maju dan hanya memegang tangan Giok Kang. 10 jari tangan yang semua mengeluarkan getaran dari lubuk hati masing-masing itu saling mencengkeram dan saling membelai. Tidak ada kata-kata keluar dari mulut mereka sampai beberapa lama, karena getaran jari-jari tangan itu sudah mengandung 1001 kata-kata indah. Akhirnya Bukong berkata, aku mengerti, Moi. Maafkan aku. Akan tetapi jangan kita langsung pergi ke Chin Ling San. Mari kau ikut aku pergi mengambil pusaka Xiao Limpai. Aku dulu mendengar bahwa engkau mencuri pusaka-pusaka itu dari Xiao Limpai. Benarkah, Koko? Wajah pemuda itu menjadi merah sekali. Dia menghela napas dan berkata, tak perlu aku membohongimu, Moi. Memang benar demikian. Aku dahulu mencuri pusaka-pusaka itu dari Xiao Limpai karena perintah mendiang ibuku. Aku masih amat muda dan berdarah panas. Aku ingin memperlihatkan kepandaian, karena kabarnya Xiao Limsi dijaga keras sekali dan amat ketat sehingga kalau aku berhasil mengambil beberapa buah pusakanya, tentu akan menggemparkan dunia Kang Ou. Akan tetapi yang menghendaki pusaka itu adalah ibuku. Sekarang ibu telah meninggal dunia, dan biarpun aku merupakan keturunan seorang datuk kaum sesat, namun aku ingin hidup baru, Moi. Apalagi setelah bertemu denganmu, keputusanku sudah bulat bahwa aku tidak mau lagi berkecimpung di dalam golongan kaum sesat. Bahkan aku akan menentang mereka. Untuk membuktikan ini, pertama yang kukerjakan adalah mengembalikan pusaka-pusaka itu ke Xiao Limpai. Hati Giok Kang girang sekali. Dia menarik tangannya yang masih dipegang pemuda itu dan berkata, bagus sekali kalau begitu, Koko. Marilah kita mengambil pusaka-pusaka itu dan mengembalikannya ke Xiao Limsi. Hatinya lega karena perbuatan ini tentu akan menyenangkan hati ayah bundanya. Biarpun kekasihnya adalah putra si bayangan hantu, ketua Kui Engpai, akan tetapi dengan perbuatannya itu Bukong sudah membuktikan bahwa dia hendak merubah hidupnya, melalui jalan benar dan menjadi pendekar budiman. Mereka lalu pergi ke sebuah pegunungan dekat Telaga Kui Ou yang kini sudah menjadi tempat sunyi sekali semenjak Kui Engpang diserbu oleh tentara pemerintah dan dibasmi habis. Banyak yang tewas, ada yang tertawan dan ada pula beberapa orang yang lolos dari penyerbuan itu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Kuiyeng Niochu Angfi Nio tewas membunuh diri karena tidak mau terbunuh lawan, sedangkan kakek tinggi besar Brewok, Tian Ong Lomo yang memiliki kepandaian tinggi, dapat berhasil meloloskan diri. Akan tetapi Bukong tidak tahu akan lolosnya kakek lihai ini, karena dia hanya mendengar bahwa Kui Engpang telah dibasmi habis dan ibunya telah tewas. Maka dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati pemuda ini ketika dia bersama dengan Giok Kang, tiba di depan sebuah guha di mana dia menyimpan pusaka-pusaka itu, tiba-tiba muncul Tian Ong Lomo bersama 5 orang anggota Kui Engpang yang berhasil meloloskan diri. Dia merasa terheran-heran. Tentu saja bukan hal mengherankan jika kakek itu berada di guha tempat penyimpanan pusaka karena memang yang mengetahui akan tempat itu hanya dia, ibunya, dan kakek sekutu ibunya ini. Yang mengherankan hatinya adalah melihat kakek ini dapat lolos dan masih hidup. Melihat sikap kakek Brewok itu seperti orang marah, demikian pula 5 orang bekas anak buah ibunya itu bersikap memusuhinya, Bukong segera berkata sambil tertawa. Kiranya Lo Cianpue masih dapat menyelamatkan diri. Bocah durhaka. Pengkhianat pengecut.
Tian Onglomo yang sudah marah sekali itu menerjang maju, menyerang Leong Bukong dengan senjatanya yang dahsyat, yaitu sabuk rantai yang bergigi seperti gergaji. Cring! Trang! Bunga api berpijar menyilaukan mata ketika senjata itu tertangkis oleh dua batang pedang di tangan Bukong dan Gyokeng. Kakek itu terkejut bukan main karena tangannya tergetar hebat. Maklumlah dia bahwa darah cantik jelita itu memiliki tenaga dan kepandaian yang hebat pula. Maka dia lalu memutar senjatanya dengan ganas sambil mengeluarkan seluruh tenaga dan kepandaiannya. Memang tanpa disangka-sangkanya kakek ini bertemu dengan dua orang muda yang amat tangguh. Kalau hanya Bukong seorang diri yang melawannya, biarpun pemuda ini juga memiliki kepandaian tinggi dan tidaklah mudah untuk merobohkannya, namun agaknya pemuda ini tidak akan mampu menang melawan kakek yang lihai itu. Demikian pula, biarpun sebagai putri pendekar sakti Chia Keng Hong, dan telah memiliki tingkat ilmu kepandaian tinggi, agaknya Gyokeng juga tidak akan mudah dapat mengalahkan Tian Onglomo. Akan tetapi kini kedua orang muda yang saling mencinta itu maju berdua. Selain kelihayan ilmu silat mereka, juga keduanya memegang pedang pusaka yang ampuh. Gyokeng bersenjata Ginhua Kiam, pedang bunga perak, yang berubah menjadi sinar putih bergulung-gulung, sedangkan Leong Bukong memegang pedang Lui Kong Kiam yang mengeluarkan sinar berkilat-kilat. Baiknya Tian Onglomo dibantu oleh 5 orang anak buah Kui Engpang maka pertandingan berlangsung dengan amat serunya. Sabuk rantai gergaji di tangan Tian Onglomo menyambar-nyambar dahsyat, bagaikan seekor ular hitam bermain-main di antara dua gulungan sinar pedang dan berkali-kali terdengar suara nyaring ketika tiga senjata bertemu dan tampak bunga api berpijar-pijar menyilaukan mata. 5 orang bekas anggota Kui Engpang hanya membantu dari luar dengan senjata mereka. Pertandingan antara 3 orang itu terlalu hebat dan berbahaya bagi mereka sehingga mereka itu hanya membantu untuk mengacaukan perhatian kedua orang muda itu. Cring, trak. Ujung senjata rantai itu membelit pedang Gyokeng yang menjadi kaget bukan main. Selagi dia bersitegang hendak membetot pedangnya, Bukong berteriak nyaring dan pedangnya menyerang kakek itu dengan tusukan ke arah lehernya. Namun Tian Onglomo benar-benar hebat. Tangan kirinya bergerak dan ujung lengan baju kirinya yang lebar panjang itu merupakan senjata istimewa menangkis tusukan pedang Bukong. Plak! Bret! Des! Bukong mengeluh dan terhuyung ke belakang. Pedangnya telah tertangkis ujung lengan baju dan biarpun pedangnya berhasil merobek ujung lengan baju lawan, namun tangan kakek itu masih dilanjutkan dengan tamparan keras yang mengenai pundaknya dan membuat tubuhnya terhuyung ke belakang dan tergetar hebat. Hahaha. Kakek itu tertawa dan kini menggunakan tangan kirinya yang ampuh itu mencengkeram ke depan, ke arah kepala Gyokeng. Wutut. Plak-plak-plak. Aug. Tian Onglomo terhuyung ke belakang dan hampir roboh. Rantai gergaji yang tadi membelit pedang terlepas karena tubuhnya tergetar oleh 3 kali tamparan sabuk merah muda yang dipegang oleh tangan kiri Gyokeng. Darah ini ketika tadi melihat pedangnya terbelit dan Bukong tertampar, cepat melolos sabuk sutera merah muda yang merupakan senjata kedua yang ampuh. Dengan cepat dia menggunakan sabuk itu mendahului tangan lawan yang mencengkeram kepalanya. Tepat sekali ujung sabuknya menotok 3 jalan darah di tubuh lawan, jalan darah yang mematikan. Akan tetapi betapa kaget dan herannya ketika ia melihat bahwa lawan yang tertotok tepat itu hanya terhuyung saja dan tidak mati. Kiranya kakek brewok itu selain lihai ilmu silatnya dan amat kuat tenaga sinkangnya, juga merupakan ahli Ikiong Hoan Hiat, ilmu memindahkan jalan darah, sehingga biarpun kelihatan dia tertotok tepat, namun sesungguhnya totokan itu tidak mengenai jalan darah kematian dan hanya membuat dia menggigil dan terhuyung saja. Sama sekali dia tidak mati, bahkan sebaliknya, dengan kemarahan meluap-luap karena penasaran dan malu, dia sudah menubruk ke arah Gyokeng sambil mengeluarkan lengking dahsyat dari tenaga kaikangnya. Matanya yang lebar itu terbelalak merah, lengking suaranya membuat 5 orang bekas anggota Kui Engpang terhuyung ke belakang dengan muka pucat. Melihat lawan yang menyerang dahsyat dengan rantai gergaji dan tangan kiri dibentuk seperti cakar Garuda, Gyokeng cepat menggerakkan pedang dan sabuk suteranya. Cring, plak. Pedang dan rantai bertemu di udara, sabuk sutera melibat lengan kiri kakek lihai itu, akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Gyokeng ketika lengan kiri lawan itu masih mampu bergerak terus ke depan melanjutkan serangannya, menyambar ke arah lehernya seolah-olah cakar setan yang hendak mencekiknya.
Dia cepat miringkan tubuhnya dan mengangkat kakinya menendang. Bret, plak. Baju di pundak Gyokeng terobek oleh cakar itu dan kulit pundaknya lecet berdarah. Akan tetapi tendangannya membuat lawan terpental ke belakang. Ketika darah ini bersiap kembali setelah mendapat kenyataan bahwa luka di pundaknya tidak berbahaya, ternyata kakek itu telah diserang hebat oleh Bukong. Maka dengan marah Gyokeng lalu menyerbu pula membantu pemuda itu dan kembali terjadi pertandingan dahsyat antara tiga orang itu. Tubuh mereka tidak kelihatan lagi, terbungkus oleh gulungan sinar senjata mereka. Karena cepatnya gerakan mereka bertiga, 5 orang bekas anggota Kui Engpang tidak ada yang berani mendekat apalagi membantu. Suara kaikang hebat dari kakek itu tadi masih membuat jantung mereka terguncang. Setelah Gyokeng menambah pedangnya dengan sabuk sutera merah muda, dan kedua orang muda itu melakukan pengeroyokan dengan pengerahan seluruh ilmu kepandaian dan tenaga mereka, lambat laun kakek itu merasa terdesak juga. 100 jurus telah lewat dan dia sama sekali tidak mampu menjatuhkan seorang pun di antara dua orang pengeroyoknya yang masih muda. Napasnya mulai memburu dan biarpun merasa amat penasaran, Tian Ong Lomo harus mengakui bahwa kalau dilanjutkannya juga pertempuran itu, akhirnya dia akan terancam bahaya maut. Tiba-tiba kakek itu mengeluarkan pekik dahsyat sekali, senjata rantainya menyambar ke depan menjadi sinar memanjang. Dua orang muda itu terkejut dan cepat menangkis. Trang! Cering! Akan tetapi tangan kiri kakek itu mendorong ke depan dan angin dahsyat menyerang kedua orang lawannya. Ternyata dia telah menggunakan pukulan jarak jauh yang mengandung tenaga sinkang sekuat-kuatnya. Inilah serangan terakhir kakek itu yang sudah menguras habis ilmu kepandaiannya. Wut! Gyokeng dan Bukong makin kaget, cepat mereka melempar ke belakang, dan bergulingan untuk menghindarkan diri dari serangan dahsyat itu. Ketika keduanya telah meloncat bangun, ternyata lawan mereka telah lenyap dari situ. Kiranya Tian Ong Lomo yang melihat serangan terakhir tadi tidak berhasil, lalu melarikan diri dengan cepat sekali. Berhenti! Bukong menghardik dan 5 orang bekas anggota Kui Engpang yang mencoba untuk melarikan diri itu tiba-tiba berhenti dan membalikkan tubuh dengan muka pucat. Kesini kalian! Bukong membentak lagi dan seperti 5 ekor anjing yang ketakutan, 5 orang itu menghampiri Bukong, kemudian menjatuhkan diri berlutut di depan pemuda itu. Ampun! Kongcu! Mereka mengeluh ketakutan. Bukong tersenyum mengejek. Di mana pusaka-pusaka itu? Bentaknya. Di dalam, Kongcu. Hayo kalian ambil dan keluarkan semua. Seperti dikomando 5 orang itu tergesa-gesa lari memasuki guha dan tak lama kemudian mereka keluar membawa sebuah buntalan besar. Bukong menerima buntalan itu, memeriksa isinya. Ternyata masih lengkap. 2 buah pusaka, yaitu sebatang pedang dan sebuah hiolou, tempat abu hio, dari Xiao Limpai, dan banyak barang perhiasan emas permata yang mahal, juga potongan emas dan perak. Tiba-tiba pemuda itu menggerakkan tangan kanannya, tampak sinar berkilat menyambar 5 kali dan tubuh 5 orang itu tergelimpang roboh dengan leher hampir putus. Tubuh mereka berkelojotan sebentar dan tewas seketika. Ah, mengapa membunuh mereka? Gyokeng bergidik ngeri. Dia adalah seorang pendekar wanita muda yang sudah biasa menyaksikan pembunuhan, akan tetapi hal itu terjadi dalam pertempuran. Belum pernah dia menyaksikan pembunuhan yang dilakukan dengan tangan dingin sehingga mengerikan hatinya. Mereka adalah orang-orang jahat, dan aku sudah bersumpah untuk menentang orang jahat, bukan? Moi, Bukong berkata melihat kekasihnya mengerutkan alisnya. Kalau tidak dibunuh, tentu mereka itu akan mendatangkan keributan saja di kemudian hari, dan dengan membunuh mereka berarti kita telah membebaskan rakyat dari ancaman kejahatan mereka, bukan? Gyokeng mengangguk-angguk. Tak dapat dibantah ucapan pemuda itu, maka dengan menarik napas panjang dibenarkannya ucapan itu dengan anggukan kepala, mengambil kesimpulan bahwa hatinya sendirilah yang lemah. Dari tempat itu, kedua orang muda ini lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Xiao Limsi untuk mengembalikan 2 buah benda pusaka Xiao Limpai yang dicuri oleh Bukong kurang lebih 6 tahun yang lalu. Di sepanjang perjalanan, kedua orang ini tampak rukun sekali, penuh kasih sayang, penuh kegembiraan dan seperti sepasang pengantin baru saja. Namun Gyokeng tetap bersikeras tidak membolehkan kekasihnya menjamahnya, dan dengan hati kecewa sekali Bukong terpaksa menahan nafsunya.
tidak berani merayu kekasihnya sebelum mereka menikah karena dia maklum betapa kerasnya hati Dara itu sehingga besar kemungkinannya cinta kasih Dara itu akan berubah menjadi kebencian hebat, kalau dia melanggar janji dan larangan. Betapapun juga, hatinya sudah merasa puas dan lega menyaksikan sikap Gyokeng yang mencintanya, cinta yang juga bersifat keras seperti watak Dara itu, cinta yang akan dibelanya dengan nyawa. Kita tinggalkan dulu Gyokeng dan Bukong yang melakukan perjalanan menuju ke Xiao Limsi itu, dan marilah kita kembali mengikuti perjalanan Yap Kun Leong dan Pek Hong Ing, Niko muda itu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Kun Leong dan Hong Ing yang terpaksa menentang kehendak Pangeran Han Wiong, dicap sebagai pemberontak dan orang-orang buruan. Gambar mereka ditempel di mana-mana sehingga mereka terpaksa melakukan perjalanan dengan sembunyi-sembunyi, melalui jalan-jalan sunyi, keluar masuk hutan dan naik turun gunung dalam perjalanan yang amat sukar. Karena dia bertekad menolong Hong Ing agar tidak sampai tertangkap oleh orang-orang yang menghendaki Dara itu menjadi istri Pangeran Han Wiong, maka Kun Leong mengajak Niko muda itu menuju ke timur, ke arah Teluk Pohai. Dahulu ketika dia membantu supeknya, pendekar sakti Chia Keng Hong, dan menyusul Chia Gyokeng ke Pulau Ular, dia lewat hutan di dekat pantai Pohai yang sunyi dan melihat sebuah kuil di sana. Kuil Kuan Im Bio. Kuil itulah yang kini menjadi tujuan perjalanan mereka. Hong Ing harus bersembunyi dan menjadi Niko di sebuah kuil yang sunyi, baru akan selamat Dara itu. Mereka melakukan perjalanan di sepanjang tepi sungai Huangho. Sebenarnya, kalau mereka bukan menjadi orang-orang buruan pemerintah, perjalanan itu akan dapat dipermudah dengan menggunakan perahu mengikuti aliran air sungai. Akan tetapi mereka tidak berani mengambil jalan air, dan menyusuri tepi sungai sambil bersembunyi-sembunyi, memilih bagian-bagian yang sunyi. Pada suatu pagi mereka beristirahat di tepi sungai yang merupakan hutan sunyi senyap. Semalam suntuk mereka melakukan perjalanan karena mereka melalui daerah ramai. Dan pagi hari ini, setelah tiba di hutan yang sepi, mereka duduk di bawah pohon beristirahat. Hong Ing memanggang daging ikan yang mereka tangkap di sungai, kemudian mereka berdua makan daging ikan panggang dan minum air dari sumber yang cukup jernih. Sambil duduk bersandar pohon memberi kesempatan kepada tubuh yang lelah untuk beristirahat, Hong Ing berkata, "Kun Leong, kau tentulah sekali." Kun Leong duduk di atas rumput dan bersandar pada sebongkah batu besar. Dia menoleh dan memandang wajah Niko muda yang manis itu, lalu tersenyum. "Tidak lebih lelah daripadamu, Hong Ing. Lain lagi dengan aku, Kun Leong. Aku memang perlu untuk pergi mencari tempat persembunyian. Akan tetapi engkau melakukan semua ini demi aku." Kun Leong tidak menjawab dan kini dia menundukkan kepalanya. "Mengapa, Kun Leong? Mengapa kau melakukan semua jerih payah ini untukku?" Kun Leong mengangkat mukanya. "Hong Ing, entah sudah berapa kali engkau menanyakan hal ini kepadaku? Mengapa? Mengapa aku melakukan semua ini? Tentu saja kulakukan karena engkau adalah seorang sahabatku yang baik, bukan? Andai kata tidak demikian sekalipun, andai kata engkau seorang lain, dan bukan sahabat baikku, tentu akan kulakukan juga. Menolong orang yang membutuhkan pertolongan merupakan perbuatan yang lumrah dan sudah semestinya, bukan? Karena engkau seorang yang berbudi mulia, Kun Leong." Hening sejenak. Kemudian terdengar lagi suara Hong Ing dan betapa heran rasa hati Kun Leong mendengar suara yang sumbang dan berasa kecewa itu. "Jadi engkau menolongku bukan karena akulah orang itu?" Karena tidak mengerti, Kun Leong mengangkat muka memandang. "Apa maksudmu?" Hong Ing menjadi merah mukanya dan menggeleng kepala. "Sudahlah, aku hanya bermaksud menagih janjimu tempo hari bahwa engkau akan menceritakan riwayat hidupmu. Aku ingin sekali mengetahui setelah mendengar bahwa pendekar sakti Chia Keng Hong adalah supekmu. Ceritakanlah, Kun Leong." "Apa yang patut kuceritakan? Riwayatku amat buruk, lebih buruk daripada riwayatmu, Hong Ing. Aku telah pergi meninggalkan rumahku sejak aku berusia 10 tahun. Aku merantau dan setelah aku pulang, ternyata ayah bundaku telah tidak berada di rumah kami." Bersambung ke bab 23. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.